Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita beristirahat pada malam ini, mari kembali kita merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat Renungan Malam tanggal 29 Februari 2024 yang terambil dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan 9. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih dan rahmat, datang kami menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami di hari ini. Sebelum kami beristirahat, kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus menyertai kami agar firman yang hendak kami renungkan dapat kami mengerti, terlebih-lebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan di atas semuanya ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab pada hari ini dari Roma 15 ayat 7 sampai 9. Sebab itu terimalah satu sama lain sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi nama-Mu. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup di dunia ini membutuhkan orang lain. Manusia tidak dapat hidup seorang diri. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita mengakui bahwa setiap pribadi berbeda. Beda suku, ras, agama, sifat, karakter, dan lain sebagainya. Dalam perbedaan ini, sebagai makhluk sosial, kita harus hidup dalam toleransi, saling menahan ego, sikap hidup, saling menghormati, dan hidup dalam kasih, agar tercipta hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan kerukunan dalam hidup ini. Renungan firman Tuhan kita malam ini menceritakan tentang Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar saling menerima satu dengan yang lain. Karena jemaat Roma pada saat itu terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan Yahudi dan golongan non-Yahudi. Golongan Yahudi percaya kepada Yesus, tetapi masih mematuhi peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi, dan masih menjalankan soal makanan halal dan haram. Dan mereka masih merayakan hari Sabat dan hari-hari penting lainnya. Sedangkan golongan non-Yahudi, mereka juga sudah percaya Kristus, tetapi tidak bertumbuh dalam keyahudian dan tidak terikat pada aturan tentang makanan serta hari-hari tertentu. Jelas terlihat perbedaan di antara mereka. Dan karena perbedaan inilah mereka saling menghina, saling menghakimi, dan karena soal makanan mereka berseteru. Oleh karena hal ini, Rasul Paulus menasehati mereka agar saling menerima satu dengan yang lain.
tidak hanya menerima orang lain dalam Yesus, tetapi juga bangsa-bangsa lain. Saling menerima maksudnya adalah mampu menerima keadaan orang lain tanpa syarat. Saling menerima juga dapat diartikan siap berkorban untuk menanggung penderitaan dan kesengsaraan orang lain. Atau dengan kata lain, yang kuat haruslah menanggung yang lemah atau yang berkekurangan. Tidak mencari kesenangan sendiri, tidak egois. Memang tidak mudah untuk melakukan saling menerima satu dengan yang lain dalam hidup ini. Bila satu suku, seagama, sepaham, sama kedudukan, dan lain sebagainya yang sama dengan kita, mudah bagi kita untuk saling menerima. Tetapi jika berbeda dengan kita, seringkali menjadi sulit bagi kita untuk saling menerima. Namun, firman Tuhan mengajarkan kita harus belajar menerima orang lain apapun keadaannya. Menerima orang lain tanpa syarat, karena Kristus telah melakukannya untuk kita. Yesus Kristus telah menerima kita apa adanya kita untuk kemuliaan Allah. Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di kayu salib, dihina, dicerca, dimaki demi keselamatan umat manusia tanpa pilih-pilih. Baginya semua orang sama pentingnya dan perlu diselamatkan. Dengan alasan inilah kita yang mengaku ikut Kristus harus mampu untuk saling menerima satu dengan yang lain. Butuh proses dalam hidup agar kita mampu melakukan saling menerima satu dengan yang lain dalam kehidupan ini. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mintalah kekuatan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita untuk memampukan saling menerima satu dengan yang lain di tengah banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita bersosialisasi dan menjalani hidup dengan keluarga, persekutuan, kehidupan sosial, ada perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan pemahaman, pandangan, pendapat, selera, hobi, suku, ras, dan lain sebagainya. Tidak jarang, sering terjadi masalah karena perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan itu tidak salah. Menjadi salah jika perbedaan yang ada menimbulkan perpecahan, pertengkaran yang membuat keadaan menjadi tidak nyaman, tidak rukun, dan tidak damai sejahtera. Melalui firman Tuhan malam ini, kita dinasehatkan seperti Rasul Paulus menasehati jemaat di Roma. Terimalah satu dengan yang lain dengan segala perbedaannya, karena Kristus telah menerima kita apa adanya kita. Minta kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk menjadi pembawa damai dan kerukunan dimanapun kita berada. Dengan demikian kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar sabda-Mu pada malam hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami agar kami saling menerima satu dengan yang lain, apapun keadaan kami. Karena Kristus telah melakukan itu untuk kami. Sebentar lagi Bapa kami akan beristirahat. Kami mohon berkat daripada Tuhan, agar kami dapat beristirahat dengan baik sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat.